tetapi tiba-tiba 1 jam sudah berlalu. Atau pernah merasa media sosial itu seperti mengetahui apa yang kalian suka. Misalnya setelah mencari sepatu di internet, di Instagram, tiba-tiba di TikTok dan di YouTube juga muncul. Nah, hal tersebut itu bukanlah sebuah kebetulan, guys. Semua itu terjadi karena adanya algoritma media sosial yang mempelajari perilaku setiap penggunanya. Nah guys, fenomena ini dibahas dalam film dokumenter The Social Dilemma yang dirilis di Netflix pada tahun 2020. Film tersebut menampilkan pengalaman mantan karyawan perusahaan teknologi seperti Google, Facebook, Twitter yang menjelaskan bagaimana sih media sosial dirancang untuk mempertahankan perhatian pengguna selama mungkin. Film The Social Dilemma menjelaskan bahwa ini bukan hanya sarana komunikasi, tapi ini adalah bisnis yang merupakan bergantung pada perhatian para pengguna. Setiap aktivitas yang kita lakukan seperti memberikan suka, memberikan komentar, membagikan video, itu semua direkam dan dijadikan sebagai data. Berdasarkan data tersebut, algoritma akan memilih mana konten yang paling menarik dan kita akan bergantung pada konten tersebut. Menurut para narasumber dalam film ini, sistem ini ingin meningkatkan durasi menonton para pengguna agar mereka bisa mendapatkan keuntungan melalui iklan dalam konten tersebut. Utama yang kami akan sendiri adalah manipulasi algoritma media sosial terhadap perilaku pengguna. Pada dasarnya, algoritma memang dibuat agar pengguna memperoleh pengalaman yang lebih profesional. Namun, muncul pertanyaan etis ketika algoritma tidak lagi sekedar membantu pengguna, melainkan mendorong mereka terus menggunakan media sosial tanpa disadari. Menurut artikel Kompas ID yang berjudul Rekayasa Media Sosial yang Meresahkan tahun 2023, algoritma media sosial dapat mempercepat pembayaran informasi yang bersifat provokatif karena konten seperti itu biasanya menghasilkan lebih banyak interaksi. Akibatnya, informasi yang viral belum tentu merupakan informasi yang benar. Oke, selanjutnya ada contoh kasus. Contoh kasus yang paling dekat itu adalah fitur For You Page atau yang biasa kita sebut FYP di TikTok. Ketika seseorang sering menonton video suatu topik, algoritmanya akan terus menampilkan video yang serupa. Hal ini juga terjadi pada Instagram Reels dan rekomendasi video di YouTube. Selain itu, contoh yang pernah menjadi perhatian dunia adalah Cambridge Analytica, yaitu penyalahgunaan data jutaan pengguna Facebook untuk kepentingan politik. Kasus ini juga dibahas dalam film The Social Dilemma sebagai contoh bagaimana data pribadi dapat dimanfaatkan untuk mempengaruhi opini masyarakat. Di Indonesia sendiri pada tahun 2024 itu menjelaskan bahwa media sosial menjadi salah satu jalur utama penyebaran hoax karena dapat menyebar cepat sebelum dapat didefinisikan. Jika dianalisis menggunakan etika komunikasi, perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan bahwa teknologi yang mereka kembangkan tidak merugikan masyarakat. Dari sudut pandang utilitarianisme, suatu tindakan dinilai baik apabila memberikan manfaat terbesar untuk banyak orang. Tidak bisa dipungkiri bahwa media sosial membawa dampak besar bagi masyarakat. Kita dapat memperoleh informasi dengan cepat, berinteraksi jarak jauh, dan belajar daring hingga mengembangkan usaha. Namun ketika algoritma lebih mengutamakan keuntungan perusahaan daripada kesehatan pengguna, muncul berbagai dampak negatif seperti kecanduan media sosial, penyebaran hoaks, dan gangguan kesehatan mental. Selain itu, dalam filsafat komunikasi dikenal bahwa setiap individu memiliki hak untuk memperoleh informasi yang benar dan beragam. Namun algoritma sering kali menampilkan konten yang sesuai dengan kebiasaan pengguna. Kondisi ini dikenal sebagai filter bubble, yaitu ketika seseorang hanya menerima informasi yang mendukung pandangannya sendiri, sehingga semakin sulit melihat sudut pandang yang berbeda. Menurut Eli Pariser dalam bukunya The Filter Bubble, kondisi tersebut dapat mengurangi kemampuan masyarakat untuk berpikir kritis dan meningkatkan polarisasi sosial. Oleh karena itu, dari sudut pandang etika komunikasi, perusahaan media sosial memiliki tanggung jawab untuk menciptakan algoritma yang transparan serta lebih mengutamakan kepentingan publik dibanding sekedar keuntungan ekonomi. Dampak yang pertama adalah kecanduan media sosial. Banyak orang menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk men-scroll media sosial tanpa ada tujuan tertentu. Dampak yang kedua adalah meningkatnya penyebaran hoax. Menurut
Kompas.com dalam artikel "Mengapa Orang Muda Percaya Hoaks Kesehatan di Media Sosial?", banyak pengguna langsung mempercayai informasi yang sering muncul di media sosial tanpa memeriksa kebenarannya. Dampak berikutnya adalah kesehatan mental. Berdasarkan artikel Kompas.com tahun 2022 mengenai dampak media sosial terhadap kesehatan mental, penggunaan media sosial yang berlebihan dapat meningkatkan rasa cemas, kesepian, serta membuat orang terus membandingkan dirinya dengan orang lain. Mengurangi dampak tersebut diperlukan juga kerjasama dari berbagai pihak. Sebagai pengguna, kita harus menggunakan media sosial secara bijak, membatasi waktu penggunaannya, serta selalu memverifikasi informasi sebelum membagikannya. Perusahaan teknologi juga perlu lebih transparan mengenai cara kerja algoritma mereka serta memperkuat sistem untuk mengurangi penyebaran konten yang berbahaya. Selain itu, pemerintah dan lembaga pendidikan perlu meningkatkan literasi digital masyarakat. Juga sejalan dengan imbauan Kementerian Kesehatan yang dimuat oleh Kompas pada tahun 2024, yaitu agar masyarakat lebih bijak dalam menyaring informasi di media sosial demi menjaga kesehatan mental. Pembahasan ini dapat disimpulkan bahwa media sosial dapat memberikan banyak manfaat tetapi juga memiliki dampak yang perlu diperhatikan. Film The Social Dilemma menunjukkan bahwa algoritma bukan sekadar teknologi yang membantu pengguna, melainkan sistem yang mampu mempengaruhi perhatian, perilaku, bahkan cara berpikir manusia. Oleh karena itu, etika harus menjadi bagian penting dalam pengembangan teknologi agar media sosial benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat. Sebagai pengguna, kita juga memiliki tanggung jawab untuk menggunakan media sosial secara lebih bijak, kritis, dan bertanggung jawab. Sekian video edukasi kami, semoga memberikan banyak manfaat bagi yang menonton. Terima kasih.